Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Para jamaah rahimakumullah, sambutan yang kedua atas nama santri akan disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Huda dari Karangploso. Ada satu ungkapan, man dzakara dzukira wa man nasiya nusi. Hadirnya kita pada acara yang mulia pagi hari ini tentunya ingin mengingat kembali memori kisah-kisah kita ketika taklim bersama Al-Habib Alwi. Bahkan sebagian dari kita hanya mengenal Habib Alwi melalui foto, melalui rekaman dan lain sebagainya. Maka mari kita dengarkan beberapa kisah yang akan disampaikan oleh santri beliau Kiai Haji Miftahul Huda dari Karangploso. Kepada beliau falyatafadhal ali masykur. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib yang amat sangat kami muliakan dan kami taati, wabil khusus keluarga besar Al-Habib Al-Ustadz Alwi bin Salim Al-Idrus, yang terhormat Habib Abdullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus, yang terhormat Habib Asyadullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus dan seluruh keluarga besarnya, yang mulia guru kami Al-Habib Al-Ustadz Saleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus, yang terhormat motivator kami, guru kami pula Habib Hadi Al-Kaf dengan seluruh keluarganya, yang mulia Habib Amak yang dulu saya masih kecil selalu sama abah saya ke dalamnya, selalu memotivasi saya untuk belajar bahasa Arab. Dan terhormat para sesepuh bin sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat sipil maupun militer, para santri, para muhibbin, saudara-saudara kami petugas keamanan dari Banser dan personil yang lain. Patut kita bersyukur pada siang hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam majelis Raudhatun min Riyadil Jannah. Majelis ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis zikir, majelis silaturahmi, majelis ilm. Semoga kita semua terus dibimbing oleh Allah, berkumpul dengan para habaib kita dan para ulama-ulama kita, dijadikan orang-orang yang saleh dan diakhiri dengan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami aturkan terima kasih kepada pembawa acara atas perintah daripada guru kita Habib Asad. Perkenankan saya ditunjuk untuk mewakili para santri kali ini yang pernah duduk di hadapan beliau Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus di waktu pagi, di waktu malam,
di waktu sore, di waktu petang. Dan di sini hadir teman kami Ustadz Yai Athoillah, termasuk zaman itu tahun 85 ke atas Ustadz Hasanuddin, Ustadz Atok Wijayanto adalah teman sepelungguan dengan kami di hadapan Alwi Al-Idrus. Dan sesepuh kami lupa tapi masih ingat wajahnya. Beliau juga santri tulen daripada Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Para bapak dan para hadirin, perkenankan saya mengenang bagaimana Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Yang pertama adalah kami pertama dulu dikenalkan oleh abah saya bernama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini adalah sahabat karibnya Habib Amak. Terus yang di Jagalan tuh si Benbeb yang sudah sepuh, Habib Bakir, yang dulu Sopo Karangploso kenal sama abah saya, dikenalkan dalam majelis sholawat zaman itu tahun 70-an. Sehingga kayak ketika akan kuliah sempat bingung, diajak oleh abah saya, diantar oleh Habib Bakir menuju Habib Alwi, minta petunjuk. Bib, saya ingin kuliah, ingin belajar, mohon petunjuk. Kalau ente ingin belajar ilmu agama, ente harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab di mana, Habib? Waktu itu kami ingin kuliah adalah diarahkan masuk ke IKIP zaman itu. Ketika kami melaksanakan kuliah semester 1, semester 2 mengalami banyak kesulitan, maka kami cerita, mengadu kepada Habib Alwi. Beliau sanggup, saya minta dengan teman-teman ada 5 orang, beliau sanggup, akhirnya disuruh kontrak di depan rumah, persis di depan rumahnya Al Habib. Jadi ini dalamnya Habib Tanjung, rumah depan sana ada rumah kosong, itu kami kontrak selama beberapa tahun dengan insya Allah 7 orang teman kita. Kalau pagi kuliah, kalau sore dan malam mengaji di hadapan Al Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Saya masih ingat beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyah fa innaha miftahu dinikum. Belajarlah kamu bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah kunci untuk mempelajari agamamu. Belajarlah bahasa Arab, sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agamamu. Dari satu kata, 2 kata yang disampaikan ketika oleh Habib, seakan-akan menjadi power. Cinta kami, percaya kami, semangat kami, walaupun kami dari SMA, saya harus bisa. Karena saya menemukan guru besar, guru yang alim, guru yang sabar, guru yang tulus, guru yang telaten. Di antara yang disampaikan oleh Habib Asad, ketika itu Habib Asad saya masih ingat, masih Taroki kalau nggak salah, masih SD Taroki. Beliau itu kalau mengajarkan kitab, kami dikasih kitab. Kalau kita capek, maaf, disediakan kopi atau teh dibawa sendiri. Kita sambut, kita ambil, tidak boleh, sudah ente duduk saja. Dikasih kurma, dikasih roti. Kalau sudah selesai melaksanakan pengajian. Jadi beliau ini adalah guru sejati menurut saya. Dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan jiwanya, dengan kesabarannya. Tidak peduli santri itu datang banyak atau sedikit. Sering kalau hari Kamis itu kita diajari Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Di dalamnya ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ditambah Qawaidul I'lal, ada ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Saya masih ingat itu setelah maghrib, setelah berjamaah sama Habib, kemudian dijak bincang-bincang, diceritani putranya yang bernama Abdullah masih di Mekah, Habib Abdullah itu. Tiba-tiba beliau masuk ke dalam rumah membawa ceret
ya, atau membawa cangkir. Cangkir itu ingat saya, ini selalu yang saya ingat, jumlahnya 12. Padahal kita cuma orang 7. Di lepeknya 7 ada kurma. Kami berkata, maaf Habib, kita cuma ber7. Sudah taruh sana. Sudah taruh sana. Tidak lama kemudian, zaman itu belum ada WA, belum ada telepon, belum ada HP dan sebagainya. Datanglah golongannya Yai Sahud, sesepuh mungkin bersah, Yai Sahud almarhum, Pak Umar Sahla, yang rumah Tanjung pasti tahu, dan rombongannya datang. Sering kejadian seperti itu, tamunya belum datang, suguhannya sudah nyepak pas. Subhanallah. Tapi tidak pernah menunjukkan, dan beliau lagi tidak pernah membeda-bedakan ini kiai yang kaya, kiai yang tidak kaya, yang terhormat, tidak terhormat. Tidak pernah diperlakukan ada yang istimewa. Semuanya dirangkul, didoain, diajarin. Bahkan ada yang bertanya berkali-kali kalau hari Kamis itu misalnya, setelah pengajian ada pertanyaan, ya maaf yang bertanya itu nggak paham-paham. Tidak pernah dilakukan pembulian kalau zaman sekarang. Sehingga orang tua, orang pinter, orang cerdas, orang nggak cerdas, anak muda, saya yang masih sangat muda waktu itu bersama Ustadz Toto Wijayanto ini, tidak pernah merasa takut, sungkan. Bahkan cinta kami kepada beliau semakin tertanam dan semakin yakin. Itu akhlak seperti itu tidak pernah kami temukan di mana-mana. Kebanyakan kalau ada orang yang bawa harta yang banyak, pasti diperlakukan yang beda. Subhanallah. Berkat bimbingan beliau itulah kami alhamdulillah, berkat doa beliau ya, kami bisa selesai kuliah. Bahkan belum selesai kuliah sudah bisa mengajarkan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sampai di UIN Malang bertemu sama Habib Al-Idrus ini, ngajarkan bahasa Arab. Sampai sekarang kami lanjutkan. Saya masih ingat ketika istighosah malam, Miftah kalau ngajak istighosah jam 10 malam baru mulai, saya ditepuk, Miftah labudda alaikum fi ta'lim wa ta'allum, kamu harus terus belajar dan mengajar. Dan alhamdulillah para saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah ilmu yang beliau ajarkan, alhamdulillah biiznillah, kami dengan izin Allah dapat menyampaikan, menyebarkan apa yang pernah diajarkan oleh beliau ini di masyarakat, di majelis ta'lim, di madrasah-madrasah, di ma'had-ma'had sampai sekarang. Jadi saya kalau barangkali jabatan boleh pensiun, tapi perjuangan sampai mati. Itu yang pernah ditanamkan oleh Al-Habib Ali bin Salim Al-Idrus. Para hadirin saudaraku muslim rahimullah, tidak hanya majelis taklim secara begitu, karena masyarakat ini banyak orang-orang awam. Kami tahu teman-teman kami di Kota Malang, di Mergosono, di daerah Jadipan, daerah Kidul Pasar, banyak teman-teman kami yang dulu mantan preman-preman. Mantan-mantan preman itu tadi saya kali Habib Asad itu amat sangat cinta dan takhluk dan manut taat kepada Al-Habib Ali bin Salim Al-Idrus. Dengan demikian maka beliau mendirikan majelis taklim Islam, tidak hanya majelis taklim, kemudian menjarahkan perkembangan situ masyarakat untuk berdakwah di masyarakat lebih luas dengan mengembangkan jamaah terbang jidor zaman itu. Terbang jidor itu apa maknanya? Terbang jidor itu ya, berjuang terbang jidor, Pak Kaji, Pak Kiai, Pak Ulama harus rangkulan sama bajedor. Zaman itu bajedor itu pemerintah. Zamannya Pak Harto. Berkat karomah, kesabaran, kemuliaan, kewibawaan beliau,
Alhamdulillah, waktu demi waktu secara singkat Kota Madya Malang, seluruh pemerintah Kota Malang sami'na wa ata'na kepada beliau. Bahkan Pak Wali Kota zaman itu Pak Abdul Hamid kalau nggak salah, Pak Susamto, Kabupaten Malang Pak Abdul Hamid. Kemudian Batu masih kecamatan, ya. Kemudian sampai Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Pak Basofi Sudirman datang ke dalamnya Habib. Saya karena dimasukkan anak paling muda bersama kalau Ustaz Toto, mungkin bersama Ustaz Hasanuddin waktu itu tahun 8 hampir 90-an. Rawuh ke dalamnya Habib Alwi. Habib, saya minta diterima menjadi santri. Itu ucapannya Bapak Basofi Sudirman setelah dia pindah menjadi gubernur DKI, menjadi gubernur Jawa Timur. Waktu itu adalah kodamnya adalah Bapak Haris Sudarno. Datang ke dalamnya Habib. Ulama datang ke dalamnya beliau. Bahkan kita dengan itu dakwah bersama majelis taklim bersama umara, mulai tingkat desa sampai tingkat Kota Madya, sampai kabupaten, sampai Jawa Timur. Bahkan kita pernah terbangan di Mabes Abri, sampai orang-orang di Mabes Abri itu minta dilatih terbang jidor majelis taklim al-islami dari Malang. Subhanallah. Jadi kayak kita ini nggak usah, kita ini didatangi sendiri, dimintai ngaji, dimintai sholawat. Kalau kita ziarah wali mas sampai luar Batang ke makamnya Habib Husain bin Abdul Qadir Al-Idrus di luar Batang, kita istighosah di sana. Bahkan diundang oleh gubernur DKI, dijamu segala-galanya. Dari Malang sampai Jakarta sampai pulang, kita ini sampai kangelan membawa oleh-oleh karena mereka yang mengundang kita itu selalu memberikan hadiah kepada kita. Berkah daripada karomah, keikhlasan, petunjuk daripada Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Subhanallah. Itulah para hadirin, beliau saya masih ingat, sinfani minan nas, di masyarakat ada dua kelompok manusia. Wa idza saluha saluhanas, wa idza fasada fasadanas. Dua kelompok di masyarakat ida baik semuanya. Jika rusak semuanya. Apa itu kata beliau? Adalah al ulama. Maka dari ulama harus dirangkul, jangan dipukul. Ulama harus, umaro harus dirangkul. Dan zaman itu satu-satunya kelompok dakwah yang bisa merangkul umaro adalah Majelis Ta'lim Al-Islami. Berkat pengarahan, berkat petunjuk, berkat ilmu, berkat doa daripada Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Siapakah pelukunya? Saya masih ingat Abah Samsul Arif Zaki almarhum, Abah Umar Faruk, dan kawan-kawan banyak, tidak bisa kami sebutkan semua. Yang tak lihat, tak tanya, teman-teman itu sudah wafat semuanya. Sudah banyak yang wafat, ya. Para hadirin rahimakumullah, bahkan mereka beliau terakhir yang saya ingat waktu rapat di dalamnya di ruang sebelah timur itu, ya, malam-malam majelis taklim harus terus bergerak, tidak hanya amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Bahkan keberaniannya, kalau dulu di kota-kota itu banyak kan gedung biskup yang menampakkan gambar-gambar telanjang, gambar-gambar porno. Kalau Habib Alwi sekarang memerintahkan malam ini dilepas. Yang melepas bukan pejabat daripada majelis taklim, yang melepas adalah mereka-mereka yang masang, para umaro. Saking taatnya para umaro dengan Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Para hadirin, tidak hanya itu, bahkan kita kalau ngaji minggu jumlahnya seperti ini, ya. Kalau kemis sampai meluber ke jalan, sampai ke pasar Kasin itu, ya, itu semua entah tidak tahu kami. Ya, ketika itu kita banyak bertanya-tanya, semua dikasih minum. Subhanallah. Beliau tidak pernah minta membuat proposal. Subhanallah. Dan beliau bagi-bagi roti bunder-bunder itu. Masih ingat saya. Kalau sekarang seperti roti bluder itu. Itulah Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Bahkan yang pernah pertama ketemu sama Pak Basofi Sudirman, ya, kumpul. Kami anak-anak muda sudah GR, ditawari, Habib, untuk mendukung dakwah panjenengan ini
Apa yang diperlukan Habib? Apa perlu Habib dengan pengurus majelis taklim, koordinator majelis taklim haji? Perlu bikinkan pondok di mana Habib? Habib tinggal dawuh. Apa yang dinyatakan oleh Habib? Tidak. Ya. Beliau tidak pernah minta. Tidak. Cuman beliau berkata, ya, beliau dawuh, tolong kalau hari Minggu dan hari Kamis, ya, jalan itu supaya dijaga keamanannya. Tidak pernah minta uang, tidak pernah minta haji, tidak pernah minta bangunan, ya. Tapi apa? Orang ngaji hari Kamis, hari Minggu supaya dijaga keamanannya. Dengan demikian, maka Kapolres Tamalang menutup jalan mulai dari Layalangsep sampai ke Jalan Kasin, karena di situ penuh dengan jamaah kita yang mengaji kepada Al Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Subhanallah. Jadi para hadirin, saya kalau nostalgia tidak bisa berkata banyak, yang bisa cuma menangis. Ya, tidak hanya itu, bahkan kita diajari istighosah, dan semuanya ini kami ajarkan kepada jamaah kami, Habib. Jadi semua kita diajari kenal dengan roti haddad, kita amalkan. Kita kenal dengan istighosah yang ditulis Habib Alwi, kita ajarkan, bahkan kami ijazahkan kepada sekolah 1 di Malang SMA Islam, ya. Para bapak dan para hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah pesan beliau yang paling saya ingat juga, kalau ngaku jadi santrinya Al Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, jangan berhenti belajar dan jangan berhenti menyebarkan ilmu. Maka pendengaran saya yang pernah saya ingat, saya dengar dan saya ingat, ini kok kayaknya sambung dengan apa yang disampaikan oleh Al Habib Asadullah Hadir. Jadi kemana? Kemana beliau bertindak, pergi, tujuannya adalah nasrul ulum ad-diniyah al-islamiyah, menyebarkan ilmu kepada masyarakat-masyarakat awam yang belum tahu, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, tadinya enggak cinta menjadi cinta, tadi tidak kenal roti haddad jadi kenal roti haddad, tidak kenal simtud doror jadi kenal simtud doror, tidak ngerti ulama jadi ngerti ulama. Dan terakhir saya ingat pula, mumpung ingat ini, pesannya yang paling saya ingat juga dalam buku saya itu yang jarat, majelis taklim harus pandai baca Quran dan pahami maknanya. Majelis taklim harus pandai baca hadis dan pelajari maknanya. Majelis taklim harus pandai baca sejarah agar tidak bisa diadu domba. Dan majelis taklim harus pandai membaca situasi dan kondisi agar umat Islam tidak diadu domba sesama umat Islam. Dan ini saya pikir-pikir sekarang ini terjadi, subhanallah. Jadi wasiat daripada Al Habib Alwi bin Salim Al-Idrus ini semuanya, wanti-wantinya ini harus amat sangat kita jadikan perhatian. Jangan sampai umat Islam ini lengah hanya kepentingan dunia, melupakan kepentingan-kepentingan dakwah Islamiyah, dakwah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan para hadirin, para habaib rahimakumullah, demikian sekira-kira yang bisa kami cerahkan, yang bisa saya ingat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga seluruh guru kami, ya, Habib Abdullah, Habib Asad dan keluarganya, Habib Haji Al-Kaf, Habib Soleh, semua para habib yang hadir pada majelis ini diberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan yang sempurna, selalu bisa membimbing umat, karena tujuan Muslim adalah membimbing umat, bukan cari apa-apa, adalah membimbing umat, kata Habib Alwi. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan rasa cinta kepada para ulama-ulama Allah sampai akhir hayat kita, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.